Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Mustaqim Hud, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4 angkatan 27 kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan bercerita mengenai pengalaman belajar saya dalam pembelajaran sinkronus agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN, di mana hari ini saya mempelajari tentang modul kolaboratif. Pembelajaran hari ini diberikan oleh Bapak Dr. Andes Arwin Baso MM. Sebelum saya memasuki untuk menjelaskan materi yang saya dapatkan, terlebih dahulu saya ingin bercerita mengenai kesan yang saya rasakan selama pembelajaran. Pada hari ini saya merasa sangat senang dengan pembelajaran kolaboratif ini. Kenapa? Karena kelas ini dimulai dengan asyik, yaitu dengan mempelajari nilai-nilai dari seekor semut. Saya terkesan karena saya tidak menyangka dari seekor semut ternyata bisa menjadi pembawa untuk pembuka materi yang sangat bagus, di mana ada 7 nilai yang bisa dipelajari. Kemudian kami menonton beberapa video yang cukup menarik juga. Salah satunya adalah video inspiratif dari seorang PNS, di mana beliau membuka sebuah organisasi untuk mengumpulkan darah di Aceh, di mana organisasi ini pada akhirnya sangat bermanfaat dan dapat menyelamatkan bahkan banyak sekali orang di sana yang sedang sakit. Itu kesan yang saya dapatkan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan pada hari ini. Seperti biasa, Bapak Arwin Baso membuka dengan mengajak kami belajar dari 7 nilai dari semut kali ini. Kemarin kami sempat mempelajari pelajaran dari singa dan juga elang. 7 nilai dari semut yang bisa kita pelajari. Pertama, hard work, kerja keras dan kecerdasan. Kemudian semut itu menjadi kita untuk bekerja sama dan bekerja tim. Kemudian mempunyai rencana dan berorganisasi, mampu beradaptasi, dan tidak egois. Semut itu tidak pernah egois. Dan juga sabar, berpikiran panjang, kemudian yang terpenting bersatu di dalam perbedaan. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk dikerjakan baik sebagai ASN, terutama untuk memunculkan nilai dari kolaboratif itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada sebuah kutipan dari pepatah Ubuntu Afrika. Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama orang lain. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini, sebagaimana nilai-nilai yang lain, memiliki kode etik dan juga 3 kode perilaku. Kode etiknya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kemudian kode perilakunya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Penjelasannya bisa kita lihat dalam kode perilaku yang pertama, kontribusi, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk memudahkan kami memahami ini, Bapak Arwin Baso mengajak kami menonton 2 buah video. 3, Good Collaboration. Ini adalah video di mana mereka bekerja sama untuk memasukkan air ke dalam sebuah wadah yang besar, di mana setiap orang membawa fungsinya masing-masing. Jadi ada yang bawa ember, ada yang bawa mesin, ada yang membawa selang. Kemudian setiap orang di perilaku pertama diberikan kesempatan untuk berkontribusi, di perilaku kedua kemudian mereka bekerja sama, dan di perilaku ketiga yaitu menggunakan sumber daya, mesin dan sebagainya tadi digunakan semuanya untuk mengisi air, sehingga air itu dibanding awal bisa lebih cepat terisi di wadah. Kemudian ini adalah video tentang
bagaimana kerja sama tim yang baik dan kerja sama tim yang tidak baik. Kemudian contoh perilaku kolaboratif sendiri diantaranya adalah belajar dari seorang Mikhail Octaviano Alexander, yaitu pendiri BSLF. Dalam video ini kita diberikan sebuah insight bahwa seorang PNS, tepatnya Pak Mikhail ini membuat sebuah organisasi untuk donor darah, di mana dia mengajak dalam kuliah perilaku yang pertama, dia mengajak setiap orang untuk berkontribusi. Dalam hal ini adanya relawan yang tidak digaji dari beberapa kabupaten yang sudah bergabung. Dan kedua, adanya kerjasama, yaitu di mana dia membuat kerjasama dengan Bank Aceh, di mana terlihat dari ambulannya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya, di mana di sini ada ambulan, juga ada rumah singgah untuk pasien-pasien. Nah, itu tadi penjelasan tentang kolaboratif dengan beberapa contoh video. Sehingga simpulannya adalah kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis, meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian materi yang belum bisa saya pahami dengan sempurna adalah terkait dengan pemberdayaan itu sendiri dari kode perilaku yang ketiga, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pak Arwin Baso sempat menjelaskan tentang 5, yaitu man, material, kemudian money, material, kemudian machine, dan juga method. Ini disebabkan karena waktu, jadi saya belum bisa bertanya untuk pemahaman yang lebih lanjut. Dan terkait dengan materi yang kurang saya pahami tadi, maka saya akan selanjutnya melakukan pembelajaran secara mandiri, yaitu dengan membaca buku ataupun melihat materi dari LMS, juga menonton beberapa video dari YouTube atau platform lain yang terpercaya yang berkaitan dengan materi yang saya kurang pahami tadi, yaitu tentang kode perilaku ketiga dari kolaboratif. Semoga dengan usaha yang saya lakukan tadi, semuanya bisa membantu saya lebih memahami materi dan memberikan saya wawasan dan pengetahuan yang utuh, terutama terkait kolaboratif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.